Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Astika, NIM 19631106 dari Program Studi Perbankan Syariah Lokal PS 4D Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, dosen pengampu Ibu Elsa Septiani, SEI MAK. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang usaha apa yang sedang saya jalanin atau usaha apa yang ingin saya jalankan. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, negosiasi dengan baik, cara mempromosikan produk atau barang yang kita jualkan, dan juga motivasi untuk kita semua. Bisnis yang sedang saya jalankan pada saat ini adalah online shop. Mengapa saya memilih online shop untuk dijalankan sekarang? Karena menurut saya bisnis online shop ini sangat efektif untuk dijalankan pada saat masa pandemi seperti saat ini, di mana dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk melakukan segala suatu aktivitas di rumah saja. Dengan adanya bisnis online shop ini dapat membantu serta memudahkan masyarakat, di mana masyarakat tidak perlu keluar ke rumah lagi ketika ingin melakukan jual beli, tetapi hanya menggunakan teknologi saja mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selain bisnis online shop ini sangat efektif, bisnis online shop ini juga sangat efisien karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selagi kita memiliki teknologi seperti handphone atau laptop dan yang lain-lainnya. Di bisnis ini saya tidak hanya menjual keperluan saja, tapi saya juga menjual seperti cemilan-cemilan karena menurut saya ketika kita sedang di rumah saja, kita itu membutuhkan cemilan-cemilan agar kita tidak terlalu merasa bosan. Nah, dalam bisnis online shop ini, saya menggunakan beberapa website atau platform seperti Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Karena menurut saya ketika saya cuma menggunakan satu platform saja itu sangat tidak efektif untuk melakukan promosi karena jangkauannya hanya di satu platform saja. Tapi kalau misalnya saya menggunakan banyak platform, itu memungkinkan lebih banyak orang lagi yang mengetahui bahwasanya saya mempunyai suatu bisnis dan mereka tertarik untuk membelinya. Ketika kita ingin memulai suatu usaha atau bisnis, atau bahkan kita sudah memulai usaha atau bisnis tersebut, kita itu harus mengetahui tips-tips untuk melakukan komunikasi yang baik dengan konsumen agar konsumen itu merasa nyaman dan juga senang untuk melakukan komunikasi dengan kita. Nah, yang pertama itu kita harus sopan dan juga percaya diri agar konsumen itu merasa senang serta nyaman untuk melakukan komunikasi dengan kita. Karena biasanya jika konsumen sudah merasa nyaman serta tenang untuk melakukan komunikasi dengan kita, mereka akan membeli produk yang kita tawarkan. Lalu juga harus menggunakan kata-kata atau bahasa yang dapat dimengerti oleh konsumen. Jadi misalnya saya menggunakan bahasa daerah saya, tetapi konsumen tidak mengetahui bahasa daerah tersebut. Bagaimana komunikasi itu akan berjalan dengan baik atau pesan atau tujuan yang akan kita sampaikan ke konsumen itu tidak akan sampai. Nah, lalu ketika kita menjelaskan kualitas dari produk yang kita punya, mulai dari keunggulan, kegunaannya, bahkan kelemahannya, kita harus menyampaikan informasi yang memang benar, tidak dibuat-buat atau kita tidak berbohong kepada konsumen tentang keunggulan dari produk yang kita punya atau kelemahannya kita sembunyikan. Itu tidak boleh. Takutnya nanti konsumen akan merasa kecewa dan dia tidak akan membeli produk di kita lagi. Lalu kita harus menggunakan komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya kita sebagai produsen saja yang menyampaikan pendapat, tetapi dari konsumen juga dapat melakukan komunikasi, baik itu mulai dari bertanya, memberikan nasihat, atau dalam melakukan negosiasi. Di dalam suatu bisnis atau usaha ataupun jual beli itu tidak akan terhindar dengan yang namanya negosiasi atau tawar-menawar.
Nah, ada tips-tips untuk melakukan negosiasi yang baik antara konsumen dengan produsen. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu karakter dari si konsumen ini. Apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka inginkan? Lalu, kita memberikan kesempatan untuk konsumen menyampaikan pendapatnya. Mengapa konsumen ini ingin harganya diturunkan, atau mengapa sih konsumen ini ingin menawar produk kita gitu. Lalu, kalau misalnya harga yang ditawar oleh konsumen ini masih bisa kita terima, ya sudah kita jual saja. Tapi kalau misalnya udah terlalu di bawah standar atau mungkin udah modal pun udah nggak dapet, itu kita jelaskan mengapa kita menjual harga segini. Ya emang karena kualitasnya ada gitu. Kita jelaskan keunggulan dari produk kita menjelaskan kegunaannya serta kelebihan produk yang kita tawarkan itu daripada produk-produk yang lainnya, agar konsumen itu paham bahwasanya harga yang kita tawarkan sesuai dengan produk yang akan dia dapatkan. Jadi kegiatan tawar-menawar atau negosiasi ini dapat berjalan dengan lancar. Si konsumen akan merasa dirinya mendapatkan apa yang dia inginkan, kita juga mendapatkan keuntungan. Nah, agar masyarakat dapat mengetahui produk yang kita tawarkan ini, kita memerlukan suatu promosi atau sebuah promosi yang dapat menarik pelanggan atau konsumen untuk tertarik berbelanja pada kita. Adapun cara promosi yang saya gunakan, yang pertama itu saya mempromosikan produk yang saya tawarkan itu dengan menarik atau dengan secantik mungkin agar konsumen itu tertarik gitu untuk membeli produk yang saya tawarkan atau yang sedang saya promosikan. Lalu saya itu menggunakan banyak media. Jadi saya melakukan promosi tidak hanya di satu media atau platform saja, tapi saya menggunakan beberapa agar masyarakat itu mengetahui, karena jangkauannya lebih luas, tidak hanya di satu media atau platform saja, tetapi dari media-media yang lainnya seperti ada Instagram, Facebook. Saya juga melakukan promosi di WhatsApp agar lebih banyak orang yang mengetahuinya. Nah, lalu saya kayak memberikan diskon agar masyarakat tuh tertarik gitu kan, ingin membeli karena ada potongan harga. Adapun motivasi untuk kita semua, mulai dari yang ingin melakukan bisnis sampai yang sudah memiliki bisnis. Yang pertama, ketika kita ingin punya bisnis, ya kita harus memulai bisnis tersebut. Karena kalau nggak dimulai, kita nggak akan punya bisnis tersebut. Gitu. Yang kedua, ketika kita ingin memulai bisnis tersebut, ya kita harus menggunakan sistem POAC atau Planning, Organizing, Auditing, dan Controlling, karena agar kita tuh mengetahui rencana kedepannya apa, kemungkinan resikonya apa, biayanya berapa, dan hal-hal yang lainnya, agar semuanya dapat termanajemen dengan baik atau juga mungkin dapat mengurangi resikonya. Lalu yang ketiga itu kita harus tetap semangat, harus semangat melakukan promosi, harus semangat membuat produk yang kita tawarkan agar bisnis ini itu tetap berjalan dengan lancar sampai ke depannya, sampai besar, sampai keuntungannya itu udah sangat cukup untuk kita. Ada satu kalimat yang saya pikirkan, bahwasanya jangan pernah menunda sesuatu hal yang ingin kita lakukan, bahwasanya kita tidak pernah tahu rencana Tuhan ke depannya apa. Jadi kalau bisa dilakukan sekarang, lakukanlah sekarang, karena kita nggak tahu ke depannya kita masih bisa melakukannya atau tidak. Semangat untuk memulai bisnis, semangat untuk tetap menjalankan bisnis agar bisnis tersebut tetap maju. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah dan juga kita mendapatkan konsumen yang baik dan juga konsumen yang banyak. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah-salah kata, saya minta maaf. Untuk Ibu Elsa, saya ucapkan terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan serta pengalaman yang sangat bermanfaat ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.